terkait tentang tidak dibolehkannya seseorang mengemis, meminta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain, kecuali sudah terpaksa. Memang dia sudah sangat membutuhkan. Nah, saat-saat itu maka dibolehkan. Hari ini kalau dikagak minta, dia bisa kelaparan dan bisa mati. Nah, sehingga untuk hari itu ya makanya dibolehkan untuk mengemis. Nah, ini persoalan kita masih masalah bagaimana hukumnya meminta-minta. Kenapa tidak boleh? Karena ada beberapa ya sebab-sebab. Nah, sekarang kita masuk sebab yang kedua. Ngemis nggak boleh. Kenapa? Yang kedua alasannya kata pengarang kitab di sini wasani, dan yang kedua izlalu nafsihi, berarti dia merendahkan dirinya li ghairillahi, kepada selain Allah. Orang kalau ngemis berarti kan sama aja menghinakan dirinya. Tuh. Sementara kita nggak boleh merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan orang lain, kecuali hanya kepada Allah. Kita hina itu di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah. Sementara kepada orang lain nggak boleh. Ya, izlalu nafsih li ghairillah itu nggak boleh. Makanya kita di hadapan Allah nggak punya apa-apa. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau kita kecil, rendah. Ya, apapun yang kita miliki itu semuanya dari Allah. Ya, makanya kita sholat, kita sujud. Itu sujud itu menandakan bahwa kita itu sangat rendah di hadapan Allah. Tuh, makanya kita sujud tuh Bapak, Ibu Saudara, itu yang namanya kepala ditaruh di bawah, yang namanya pantat ditaruh di atas. Padahal kepala sama pantat mana lebih mulia? Lebih mulia kepala. Tapi kepalanya ditaruh di bawah, pantatnya taruh di atas. Ini menunjukkan sujud itu menandakan bahwa manusia sangat rendah. Makanya sujud itu hanya di hadapan Allah. Sujud kepada orang lain boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Ya, kita sujud sama orang lain di depan orang lain itu nggak boleh. Ya, itu nanti bisa ya menghilangkan ya sepertiga daripada keimanannya. Ya, jadi nggak boleh kita ada orang kaya, ada pejabat datang kita sujud-sujud, nggak boleh. Ya, itu berarti sama aja iman kita sudah hilang. Nah, makanya ya sujud itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh alasan yang kedua begitu, merendahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa lil mu'mini ayyadilla nafsahu, dan tidak boleh bagi orang mukmin merendahkan dirinya li ghairillahi ta'ala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ditanya, bolehkah manusia ya orang beriman khususnya merendahkan dirinya di hadapan orang lain? Enggak boleh. Ya, tuh enggak boleh. Jadi kita itu di hadapan manusia sama derajatnya di sisi Allah. Tuh, siapapun dia sama di hadapan Allah. Allah enggak memandang dia kaya, dia miskin, dia pejabat, dia orang biasa. Sama semuanya. Yang membedakannya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu. Tuh begitu. Orang kaya sama orang miskin, ya itu di hadapan Allah sama. Pejabat dengan rakyat biasa di hadapan Allah sama. Cuma kita aja yang kadang-kadang bedain. Ya, padahal di hadapan Allah sama Bapak Ibu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti enggak ada yang bisa kita bangga-banggakan, harta, pangkat, jabatan, semuanya itu enggak ada yang bisa dibangga-banggakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah ya dengan membawa hati yang bersih. Nah itu, makanya enggak boleh bagi orang mukmin merendahkan dirinya di hadapan selain Allah. Maka enggak boleh tuh kita minta-minta ngemis ya. Orang kalau ngemis kan kayaknya rendah bener. Ya, rendah. Ya, sementara kita enggak boleh merendah di hadapan orang lain. Kita sama semuanya.
posisi kedudukan kita di hadapan Allah. Nah, merendah hanya kepada Allah. Kalau minta sama Allah, ya Allah, boleh dah ngemis sama Allah boleh. Sebab Allah semakin suka, semakin kita minta sama Allah itu ya Allah suka kepada hambanya yang suka meminta-minta. Wasalisu, alasan yang ketiga, idzaul mas'uli minhu, menyakitkan yang diminta ghaliban pada biasanya. Li'annahu, karena sesungguhnya rubbama la tasma'u nafsuhu, terkadang yaitu tidak ya punya sifat tasamuh. Ya tasamuh itu artinya toleransi, tidak punya sifat toleran dirinya bil bazli, dengan memberikan, wa yastahi, namun dia malu, ayyara, ya kalau ia melihat, bil man'i, yaitu dia larang, fi suratil bukhala'i, ya dalam bentuk orang yang bakhil, fil badli, di dalam memberikan, nuksanu malihi, akan kurang hartanya, wa fil man'i, kalau dia nggak mau memberikan, nuksanu jahihi, akan mengurangi kepangkatan dan jabatannya. Jadi alasan yang ketiga ngemis nggak boleh, kenapa? Itu akan mengganggu perasaan orang yang diminta. Kadang-kadang ya orang yang diminta itu serba salah. Dia mau kasih ya nanti bisa ngurangin hartanya. Kalau dia enggak kasih nanti mengurangi kepangkatan jabatannya. Nah begitu. Sehingga dia dibilang nanti menjadi orang yang bakhil. Kadang-kadang ada orang yang terpaksa, minta tuh terpaksa. Ya, jadi pada saat dia ngasih tuh ada rasa keterpaksaan. Ya, terpaksa bagaimana? Yaitu ya kalau saya ya tidak memberikan, nanti ada perasaan, wah, gua ntar bilang pelit lagi. Nah, akhirnya dikasih juga. Kalau dia kasih, itu ada perasaan sayang. Ya, ini gua kasih. Ntar duit gue berkurang. Kan begitu ya? Iya. Itu namanya ya gara-gara orang ngemis bisa mengganggu perasaan orang lain. Ya, ada orang datang. Ya, kita kagak kasih. Bagaimana rasanya? Kita kasih juga bagaimana rasanya? Nah itu. Jadi minimal ada iza. Tuh, makanya dilarang orang ngemis begitu. Karena minimal itu bisa mengganggu orang yang diminta pada biasanya. Beda orang-orang yang memang dermawan, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau orang-orang tertentu gara-gara ada ngemis, orang ngemis dia merasa terganggu. Nih gara-gara ada pengemis nih, ya saya kasih uang saya jadi kurang dah. Kalau saya kagak kasih, ntar saya dibilang orang pelit lagi, bakhil. Nah begitu Bapak Saudara. Makanya alasannya kenapa ngemis nggak boleh? Karena itu bisa mengganggu terhadap orang yang diminta. Wa bikulli minhuma, tiap-tiap satu daripada keduanya, yahsulul adza, itu bisa memunculkan gangguan. Wa huwa haramun. Nah itu kalau kita mengganggu perasaan orang lain itu haram hukumnya. La yahilu, tidak halal, illa indad darurati, kecuali pada saat darurat. Ya, jadi kita mengganggu orang lain kan itu ya bisa apa? Ya itu bisa mengganggu orang lain, ya itu haram hukumnya. Ya, jadi ya, alasannya seperti itu. Kecuali kalau darurat banget dah. Kalau udah darurat nanti ada tuh dibahas. Kalau siang udah nggak bisa makan, malam udah nggak bisa makan karena dia udah nggak punya simpanan sama sekali. Nah di situ baru dia boleh mengemis, boleh meminta. Tapi kalau selama hari itu siangnya masih ada uang untuk makan, malamnya masih ada uang untuk digunakan buat makan, makan siang ada, makan malam masih ada, kalau dia ngemis haram hukumnya, enggak dibolehkan. Summa innahu in badzala, kemudian sesungguhnya jika orang yang diminta itu menyerahkan, la yabzalulahu, terkadang dia tidak menyerahkan, tujuannya illa hayaan. Kadang-kadang ini karena malu. Ente ngapa ngasih? Kalau saya kagak ngasih saya malu. Tuh, jadi karena malu tuh. Auriaan atau karena ria, pengen dibilang dermawan. Tuh, begitu. Kadang-kadang ada orang menyerahkan dan dia menyerahkan itu mungkin karena dua.
Satu memberikannya karena malu, kalau enggak memberikan gimana nanti kata pengemis. Ini orang kaya pelit banget. Ya, itu begitu. Jadi daripada dibilang pelit, udah gue kasih aja, malu dong gue, gengsi dong. Nah, begitu. Atau yang kedua, mungkin aja karena ria, pengen dipuji dan lain dan sebagainya. Tuh, makanya ya enggak boleh ngemis, kecuali kalau dia ngasih. Kalau orang ngasih beda. Nih saya memberikan buat bapak. Nah, nih saya memberikan. Itu namanya dia memberikan. Ya, itu. Tapi kalau ngemis minta itu membuat ya perasaan orang bisa terganggu. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ada orang memberi tapi karena malu. Ada orang memberi karena ria. Payah rumu alal akhizi, maka haram atas orang yang memungutnya. Ya, memungutnya akhzuhu, untuk ngambilnya. Jadi kalau ada orang ngasih karena malu atau ngasih karena ria, kita haram ngambilnya. Tuh, kalau dia bilang, nih saya ngasih sebenarnya saya malas banget ngasih, cuma karena malu aja nih. Itu kita nggak boleh ngambil, haram hukumnya kita ngambil. Nah, seperti itu. Atau ada orang karena ria. Nah, itu juga nggak boleh, haram untuk ngambilnya. Nah, makanya kenapa seseorang kagak boleh mengemis? Karena nanti takutnya orang tuh yang diminta ya datang penyakit dua itu. Memberi ya karena malu atau memberi karena ria. Iza fahimta hadhil mahzurati, apabila engkau memahami larangan-larangan ini, fahimta qallahu alaihi salatu wassalam, maka kamu bisa memahami akan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-su'alu minal fawahishi. Tuh, ngemis termasuk dari perbuatan yang jelek. Jadi as-su'al minal fawahis. Ini hadis nih Bapak Ibu Saudara. Ya, as-su'alu minal fawahishi. Mengemis, meminta-minta dari satu pintu ke pintu rumah orang lain, itu minal fawahishi, termasuk perbuatan yang jelek, yang keji. Wa ma ahalla minal fawahishi, dan tidaklah Allah menghalalkan daripada yang jelek-jelek, ghairahu, selainnya daripada soal. Ya, jadi semua yang fawahis diharamkan sama Allah, tidak dibolehkan, kecuali minta-minta kalau udah terpaksa. Ya, jadi soal artinya minta-minta. Kalau udah terpaksa, walaupun dia termasuk fawahis, itu masih dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain tuh enggak, ya, enggak bisa dihalalkan. Semuanya haram karena dia termasuk fawahis. Nah, soal minta mengemis termasuk fawahis, tapi terkadang dihalalkan kalau memang sudah terpaksa. Nah, itu yang dimaksud begitu. Ya, jadi ini hadis Rasulullah, as-su'alu minal fawahisi wa ma ahalla minal fawahisi ghairahu. Panzur, maka perhatikanlah kaifas sammahu fahisatan, bagaimana ya Allah menyebut minta-minta itu dengan kata-kata fahisyah. Kan biasanya kalau fahisyah itu jelek. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu masuk fahisyah. Ya, haram. Sekarang ngemis, minta-minta termasuk apa? Fahisyah juga. Kan jelek banget itu. Ya, jadi panzur kaifa sammahu fahisyah. Maka perhatikanlah bagaimana Allah menamakan mengemis itu menjadi sesuatu perbuatan yang fahisyah. Wala khafa'a, tidak tersamar. Annal fahisyata, sesungguhnya fahisyah, la tubahu, tidak dibolehkan, illa inda darurati, kecuali saat darurat. Tuh. Jadi kalau udah darurat jadi boleh. Itu ad-daruratu bihul mahzurat. Tapi kalau belum darurat tidak dibolehkan. Apalagi ada orang ngemis untuk memperkaya dirinya. Gitu. Ada yang bilang emang kerjaannya, profesinya minta-minta. Tuh, di kampung ternyata dia kaya. Ya, tuh di kampung kaya. Ini hasil kekayaan dari ngemis, dari minta dari satu pintu ke pintu yang lain. Apalagi ada bosnya. Haram itu hukumnya. Ya, dibisnisin. Ya, pakaiannya jelek banget, ternyata emang boleh sewa. Ada anak boleh nyewa juga.
Nah kalau udah sampai begitu tuh, waduh, berat itu hukumnya dosa. Pembohongan namanya. Ya, pembohongan. Nah itu, jadi mudah-mudahan enggak seperti itu. Mudah-mudahan ngemis udah benar-benar terpaksa dia. Emang udah enggak punya makanan hari itu. Ya, jadi kalau memang digunakan untuk memperkaya, itu ya haram hukumnya. Karena di sini udah dijelaskan tuh. Ya, kata Nabi, dia masuk dalam kategori fahisyah. Wahtalafal ulama'u, kemudian berbeda pendapat para ulama fi ayyi waktin, terkait ya di waktu yang bagaimana yahillus su'alu, boleh ngemis. Nah sekarang kaidah tadi bilang ya annal fahisyata la tubah ila inda darurah, kan begitu. Jadi ngemis itu boleh ya kalau darurat. Nah sekarang ulama beda pendapat, waktu daruratnya bagaimana sehingga halal dibolehkan ngemis. Nah itu para ulama berbeda pendapat. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka para ulama, man wajada ghada ayyaumihi wa asya'a lailatihi la yahillu lahus su'al. Siapa yang sudah mendapatkan makanan hari itu, siangnya dan malamnya, maka enggak boleh, enggak halal mengemis. Itu goda artinya makan siang. Untuk makan siang udah ada. Nasi sepiring sama tempe udah ada tuh. Ya. Kemudian asya itu makan malam. Makan malam juga ada. Isya sholatnya. Sholat di waktu malam namanya isya. Nah kalau asya makan di waktu malam. Gitu. Jadi ada isya, ada asya. Ada yang nanya, Ustaz, kalau asya udah disiapkan, datang isya, kira-kira isya dulu apa asya dulu? Kalau perut udah lapar, ngelihat jengkol goreng, ya ini kayaknya udah kagak tahan. Maka kata Nabi, dahulukan makan dulu. Makan. Tapi kalau Ustaz saya masih kenyang, dengar suara azan isya, udah langsung berangkat sholat isya dulu. Tapi kalau di rumah istri udah nyiapin makanan, Masya Allah, udah banyak banget hidangannya. Ya perut terasa udah lapar bener. Ya terdengar suara azan isya. Itu bagaimana? Kata Nabi, quddimatil asya. Silahkan dahulukan makan malam aja dulu. Udah makan malam. Daripada sholat isya di Masjidil Huda, Allahu Akbar, kelihatan itu jengkol goreng. Ya, jangan. Ya, lebih bagus makan ingat sholat daripada sholat ingat. Nah, begitu. Jadi yang diutamakan kekhusyuan. Kita kalau ngerjain sholat harus khusyuk. Makanya ibu-ibu kalau seandainya suaminya kira-kira udah lapar banget tuh, ya bilangin, bang makan aja dulu dah bang. Daripada ntar ya sholat ingat sama makan, udah makan aja. Ya tuh begitu. Tapi kalau seandainya saya mah belum terlalu lapar, mau sholat aja dulu, silakan sholat. Jumat juga begitu, Jumat. Jadi kalau jam 11 memang udah lapar, ya terus istrinya udah siap masak semuanya, ya silakan makan baru berangkat ke masjid. Nah begitu. Daripada dia ke masjid nanti perutnya kelaparan, udah ingatnya memakan mulu, nggak khusyuk. Begitu. Tapi lain lagi istrinya udah ya siap-siap ya untuk masak, jam 11 udah matang apa makan dah. Sampai masjid ditidur. Ya karena perutnya lapar, ya karena perutnya kenyang. Jangan juga. Khotib menyampaikan khutbah jadi kagak tahu sama sekali, dimerem aja, perut kenyang dimerem. Pas banget ada yang temannya bangunin, bang, ya sholat. Ya baru dia ngeh, ya Allah, emangnya nggak pakai khotib? Dia udah bilang gitu. Ya, dikata nggak ada khotibnya. Ya, nih ya langsung sholat Jumat aja bukan langsung sholat Jumat. Ente tadi tidur. Ya, khotib udah khutbah tuh, khutbah pertama ente kagak dengar, khutbah kedua ente nggak dengar, tiba-tiba langsung komat masih merem juga dibangunin, bang bangun. Nah seperti itu. Jadi jangan ya. Jadi artinya Nabi itu benar-benar memberikan yang terbaik buat kita supaya ibadah khusyuk bagaimana, sehingga ada kaidah apabila makan malam datang, sholat isya datang, mana yang harus didahulukan?
kalau memang udah lapar banget, quddimatil asya, dahulukan makan malam terlebih dahulu. Tuh begitu. Ya, nah ini ya para ulama itu menyatakan kalau ada orang untuk makan siangnya sudah ada, makan malamnya sudah ada, la yahillu lahu su'al. Tidak halal bagi orang itu mengemis. Tuh. Jadi kalau di rumah beras ada sekarung, minta-minta haram. Ya. Nah kalau sekarang buat sebulan, ya kan? Beras ada sekarung, ya. Tapi masih minta-minta aja ngemis, nggak boleh, haram, nggak boleh. Nah begitu. Ya, jadi ngemis itu satu-satunya dibolehkan kalau sudah terpaksa banget. Ya. Nah orang dikatakan kaya itu kalau satu hari itu ada makanan. Ya makan siang ada, makan malam ada, masih kaya namanya. Nah seperti itu. Itu pendapat yang pertama begitu. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, man qadara 'alal kasbi, siapa yang mampu untuk bekerja, berusaha, laisa lahu ayyas'ala, tidak boleh bagi dia ngemis, illa izastas raga au qatahu li talabil ilmi, kecuali kalau dihabiskan waktu-waktunya untuk mencari ilmu. Kalau ada orang punya kemampuan, tangannya bisa mampu bekerja, kakinya bisa diajak jalan untuk bekerja, nggak boleh ngemis, nggak boleh. Makanya kata Nabi, kita mencari kayu bakar, ya kemudian kita kumpulkan, itu nilainya lebih bagus kebanding daripada kita mengemis. Jadi Islam mengajarkan manusia nggak boleh malas. Ya ngemis kan menandakan malas. Ya nggak mau ngapa-ngapain minta aja. Ya nggak boleh. Modalnya cuma assalamualaikum. Assalamualaikum kasihan bu, nggak boleh. Ya, assalamualaikum kasihan pak. Nah begitu, nggak boleh, nggak boleh. Ternyata pengemis sekarang ada HP-nya. Ya, pakai nelpon lagi. Masa pengemis zaman sekarang punya HP? Ya, nah ini kan repot ini. Udah nggak boleh, haram hukumnya. Ya, jadi kalau orang itu mampu untuk bekerja, ada kasab namanya, punya usaha, maka dia tidak dibolehkan untuk minta-minta. Kecuali kalau waktunya hanya digunakan buat mencari ilmu. Ustaz, saya 24 jam waktu saya hanya untuk mencari ilmu, sehingga saya nggak bisa bekerja. Untuk makan sehari-hari bagaimana? Ngemis, boleh. Makanya dulu Pak, Ibu, kita kenal ada namanya, kalau yang datang ke rumah kita itu namanya kisantri. Masih ingat nggak? Yang modelnya bawa kantong terigu, ya pakai kantong terigu, pakai sarungan, pakai peci. Nah itu dia ngemis, itu boleh tuh, hukum agama boleh. Nanti kalau udah dapat satu kantong terigu, dibalik lagi ke pondoknya dah. Digunakan buat makan tuh. Ya kalau launya mah gampang dah, yang penting ada nasi, ada berasnya, di ngeliwet dah tuh. Ya makan sama garam juga udah cukup dia mah. Nah begitu. Ya itu boleh tuh yang begitu. Karena waktu-waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu. Ya, jadi sehari dia mencari ilmu, besok nyari ilmu. Nah kira-kira udah sebulan habis nih. Ya persiapan makanan. Boleh dikeluar, diminta-minta. Dulu istilahnya begitu, ada kisantri namanya, ada kisantri. Ya kantongnya kantong terigu dulu. Sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Ya. Kenapa? Ya dulu masih pada muda emang, karena mereka ingin belajar. Nah seperti itu emang benar buat dia. Nanti udah dapat, dia pulang ke pondoknya lagi. Nah itu dalam hukum agama boleh, ya karena waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu sehingga dia nggak sempat bekerja. Tapi bagi orang-orang yang lain punya kasab, dia mampu, ada usaha, tangannya bisa bekerja, ya diajak bekerja bisa nih tangan, ya nih kaki juga nggak ada yang cacat, nggak ada yang apa, ya sehingga situ dia tidak dibolehkan untuk mengemis, ya kecuali kalau waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu, maka boleh dia ngemis, minta-minta untuk biaya hidupnya dalam rangka dia mau mencari ilmu. Makanya kalau ada orang mencari ilmu kita biayain,
ya pahalanya gede. Ya misalnya kita ya ngangkat anak asuh, ya udah nak kamu pokoknya belajar aja. Ya semua biaya-biaya saya yang tanggung. Itu gede pahalanya. Ya orang yang mencari ilmu kita ya biayai. Ya itu Masya Allah besar sekali. Ya ini ya kaitannya ya betapa mulianya mencari ilmu. Itu ada satu orang ya nggak ngapa-ngapain bekerja terus, yang satu orang ya mencari ilmu terus. Tapi yang mencari ilmu ini dibiayai, ditanggung sama orang yang kerja ini. Ini orang kerja ini nih yang kelihatan ibadahnya sedikit, tapi di sisi Allah itu jadi besar ibadahnya. Kenapa? Karena dia menjamin orang yang mencari ilmu. Tuh. Ya, jadi thalibul ilmi itu Masya Allah begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya derajat hambanya. Syaratnya satu, beriman. Kedua, yang suka mencari ilmu. Jadi kalau kita pengen diangkat derajat kita Pak, cuma dua ya persyaratannya. Satu, beriman. Kalau orang kagak beriman gak bakalan diangkat derajatnya oleh Allah. Semulia apapun di dunia, sehebat apapun di dunia, kalau dia kagak punya iman, nanti di hadapan Allah itu rendah. Termasuk syarrul bariyah. Manusia yang paling jelek, ya mereka orang kagak beriman. Kalau orang beriman, masuk khairul bariyah. Yang kedua, utul ilma. Tuh, dia mau mencari ilmu. Nah makanya bagus kita ya hadir di majelis ilmu. Tuh hadir di majelis ilmu jadikan kebutuhan. Gitu. Jangan dijadikan beban, jangan. Kalau menuntut ilmu jadikan beban, kalau tiap malam Sabtu, ya malam Sabtu lagi ngaji dan diguni. Nah, begitu. Jangan dijadikan beban, Ibu. Ya, tapi jadikan kebutuhan. Jadi ketika datang malam Sabtu, alhamdulillah kita bisa dapat ilmu lagi, belajar lagi, hadir lagi, bersama-sama, silaturahim. Jadi senang kita. Jadi tiap malam Sabtu senang, alhamdulillah kita ketemu lagi malam Sabtu. Tapi kalau dijadikan beban, ya ada malam Sabtu aja. Ya, giliran nonton sinetron jadi kagak dah. Tuh, mau nonton bola nggak jadi dah. Nah, begitu. Karena apa dijadikan beban? Jadi jangan dijadikan beban. Ya, jadi menuntut ilmu ibadah itu jadikan kebutuhan. Kita kalau ibadah jadikan kebutuhan enak. Ya, sama seperti makan. Makan itu kan waktu siang, waktu malam, itu kita nggak pernah bosan. Kira-kira di sini ada nggak yang bosan makan? Coba nunjuk. Ustaz, saya udah bosan makan dah. Ya, nggak ada, nggak pernah ada yang bosan makan. Sama lah, ngaji jangan ada yang bosan. Tuh, sampai kita meninggal dunia. Tuh, jadi kalau seandainya kita bosan, ini udah repot dah nih, ya. Karena dia nggak anggap kebutuhan. Jadi ngaji jangan bosan. Ustaz udah lama banget saya ngaji, udah puluhan tahun, udah bosan dah saya. Jangan. Ya, makan aja nggak pernah bosan. Ya, begitu. Ibadah jangan bosan. Hadiri majelis ilmu jangan bosan. Karena ini kebutuhan. Sebab jiwa kita nih Bu, Bapak, Saudara, terdiri ada jasmani rohani. Jasmani perlu santapan jasmani, makan minum itu jasmani. Nah rohani itu juga perlu makan minum. Nah itu makan minumnya dengan apa? Ibadah, ngaji, itu kebutuhan rohani. Ya kita perlu ibadah, sebab dengan ibadah ini akan mendatangkan sakinah, kedamaian. Tuh, kita terasa damai. Kalau ibadah tuh terasa damai, enak dah. Hidup ini kalau nggak ada ibadahnya, repot dah. Tapi kalau kita sholat, kita zikir, kita ngaji, itu ibadah. Sehingga ini jiwa kayaknya tentram. Ini kumpul begini kan enak nih Bu. Ya Allah, rasakan enaknya gitu. Karena ini ibadah. Jadi rohani perlu juga ya santapan. Namanya santapan rohani. Nah apa bentuknya? Ibadah, ngaji, silaturahim. Nah itu yang bisa menyenangkan nih hati. Ya, ala bizikrillah
tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah yang bisa membuat hati ini tentram dan damai. Tuh hidup itu begitu, Bu, Bapak. Ya, pokoknya enjoy aja hadapi kehidupan ini. Jangan dunia terus yang dicari. Ya, kalau ente cari dunia terus, semakin dicari, dikejar, semakin kurang kita. Tuh, jangan bilang, saya kalau udah punya gaji 10 juta enak dah. Nanti udah dapat 10 juta, ya pasti masih kurang. Aduh, yang enak mah 15 juta nih gaji. Gitu. Dapat gaji 15 juta, ya apa udah puas? Kurang. Tuh, makanya hidup ini harus diimbangi dengan ibadah. Sehingga nanti kalau udah diibadah akan datang dengan sifat qanaah, menerima apa adanya. Tuh, makanya kekayaan itu adanya di hati. Nah, supaya kaya hati bagaimana? Ibadah, ngaji, tuh begitu. Sehingga nanti tuh hati kita bisa terobati. Orang yang paling bahagia yang hatinya itu bisa terobati dengan ibadah, dengan kegiatan-kegiatan ya yang baik-baik. Nah, itu yang paling bahagia begitu. Ya, kita lihat banyak tuh saudara-saudara kita yang kelihatannya hidupnya udah mapan banget, tapi kayaknya nggak enak. Kenapa? Selalu dikejar-kejar sama dunia. Pagi berangkat, pulang, ya, udah malam. Ya, besok pagi-pagi berangkat lagi. Selalu monoton kegiatannya begitu. Besok mati, udah ditinggal semuanya. Ya, habis apa yang dibawa? Nggak ada yang dibawa. Ya, pas banget ditanya sama malaikat, mana kamu dikasih kehidupan lama banget? Ya ibadahnya nggak ada, sholat kadang-kadang, ya apa adanya. Ya, nah ini karena memang ya orang-orang kalau nggak pernah hadir majelis ilmu, dikit-dikit materi doang yang dilihat. Materi ukurannya dikit-dikit materi. Padahal yang bisa membuat orang itu senang bahagia bukan hanya ditinjau dari segi materi, ada ya tinjauan-tinjauan yang lainnya. Tuh makanya penting banget mencari ilmu sampai-sampai ngemis ya untuk biaya ilmu itu dibolehkan. Nah, begitu. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka, laisalana wad'ul maqadiri, tidak ada ya untuk ya ukuran-ukuran, bal nastadriku zalika bitauqib, akan tetapi kita menemukan itu dengan tauqib, menghentikan. Wa qad warada fil hadis, dan sungguh keterangannya ada dalam hadis, annahu alaihi salatu wasalam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, istaghnu, ya minta kayalah, bi ghanillahi ta'ala, dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau minta kaya dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu dia ya Rasulullah? Qala ghada ayyaumin wa isya alailatin. Jadi kalau kita udah bisa untuk persediaan makan siang dan makan malam, itu namanya kita udah kaya. Ya, ibu, bapak, kita semuanya tadi di rumah ya udah makan siang belum? Sudah. Makan malam udah belum? Belum. Tapi ada nggak kira-kira? Ada di rumah? Ya benar. Berarti bapak ibu kaya. Tuh, alhamdulillah. Udah ada rezeki alokasi untuk makan siang dan makan malam. Itu berarti kita bersyukur. Alhamdulillah. Berarti kita sudah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir buat besok. Ustaz, besok belum ada. Besok belum tentu kita hidup. Betul gak? Iya, besok ada lagi alokasi rezeki. Tuh, begitu. Yang penting hari ini untuk makan siang ada, makan malam ada. Oh, udah alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kita yang bikin susah. Ya, sampai setahun kita pikirin. Ya, yang setahun kita pikirin, nanti tahun lagi bagaimana nih, saya belum punya ini. Lah, belum tentu hidup setahun lagi. Ya, udah dipikirin, ya kan? Begitu. Jadi Nabi Muhammad ngajarin begitu, yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan. Udah, pokoknya hari ini sudah ya kita bisa penuhi untuk makan siang, untuk makan malam, udah kita kaya. Besok lain lagi. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Nah begitu. Sehingga kalau dia punya kekayaan buat makan siang dan buat makan malam, dia udah kaya. Nggak boleh ngemis, nggak boleh minta-minta.
saya kira cukup. Ya nanti baru kita lanjutkan wafi hadisin akhir. Ditandain. Wafi hadisin akhir ana alaihi salatu wassalam. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Waalaikumsalam. Iya, ini memang kebiasaan yang ada di kita. Ya, seperti itu. Sebenarnya begini, kalau dikasih mah terima aja. Tapi jangan minta, uang tipnya mana? Nah, itu. Sebab kita kan udah dapat gaji, ya kan? Kita kerja udah menjadi pegawai, udah dapat gaji. Nah, sekarang tugas kita mengantar misalnya ke klien kita, ya kebetulan kita habis memberikan sesuatu, ya terus minta uang tipnya mana, uang rokoknya mana. Nah begitu, nggak usah minta. Tapi kalau dikasih terima, begitu aja yang bagus. Tapi kadang-kadang kita sering minta juga, belum dikasih belum mau pulang, ya mau minta terus. Nah begitu. Jadi kalau diberikan rizkun minallah, tapi kalau minta jangan, karena memang kita udah diberikan gaji secara ya sesuai itu aturannya. Ya tugas kita memang ya itu. Nah jadi kita nggak usah minta tip istilahnya. Ya. Ya. Iya. Memang yang tadi tuh kadang-kadang izza. Jadi gara-gara dia ngemis memunculkan ada rasa sakit hati kita. Kan begitu. Makanya dia haram tuh begitu. Karena memunculkan izza. Tapi di satu sisi kita nggak boleh punya sifat begitu. Ya, ini kan buat mereka yang ngemis lagi diajarin. Nah sekarang bagaimana buat kita? Nabi ngajarin lagi. Kalau seandainya ada pengemis datang pakai kuda lagi, ya naik kuda datang ke rumah kita berkuda-kuda, itu saat itu Pak termasuk kendaraan yang mewah. Kalau sekarang saya bilang ada pengemis datang ke rumah kita pakai NMAX, ya motornya apa? NMAX, ya bagaimana kita? Ya, bagaimana kita? Ya, itu kata Nabi, kalau ente ada kasih, kalau enggak ada qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Tolong ucapkan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik. Ya, udah begitu aja. Ya, jadi kita jangan nyakitin dia. Tuh, begitu ajaran Nabi. Walaupun perasaannya kayaknya enak begitu, tapi tetap kita diajarkan akhlak qaulun ma'ruf. Ucapan yang santun, tetap harus ucapan yang santun. Jangan kita marah-marahin, lu dasar, ya males banget sih, tetap nggak boleh. Ya, tetap kita kata-kata yang santun. Tapi itu tadi yang kita baca pelajaran buat dia, buat ngemis tuh. Ya orang yang ngemis tuh begitu hukumnya. Tapi nanti ketika kita ketemu sama pengemis, tetap kita nih pihak di kita diajarkan santun sama Nabi. Sikapi mereka dengan baik. Kalau kita mau kasih, kalau enggak ucapkan dengan kata-kata yang santun, yang lemah lembut, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Itu ajaran Islam indah sekali. Ya, seperti itu. Ya. Beda. Pengamen bukan ngemis. Dia punya keahlian. Cuma tinggal lihat aja ngamennya, ini ganggu orang enggak?
Kadang-kadang ada orang yang senang, terusin. Ya, karena dia merasa nikmat. Nah begitu. Apalagi dibaca selawat, enak banget selawatnya. Terusin. Baru. Ada orang baru, udah sana. Kasih aja duit langsung. Nah begitu. Jadi kalau pengamen mungkin sama dia bukan dibilang ngemis. Ya dia punya keahlian. Cuma tinggal lagi bagaimana caranya yang bagus. Nah seperti itu. Ya. Kan kadang-kadang dari ya keahlian begitu nanti dia punya ahli seni. Nah tinggal bagaimana dikembangkan seperti itu. Tapi kalau cuma ya kecerek doang makin kaleng begini, ya itu namanya bukan ngamen ya. Nah seperti itu. Tapi memang dia punya keahlian, suaranya ada. Nah seperti itu. Ya. Ya. Iya. Tinggal dilihat manusia silver itu kalau di memang untuk kemanusiaan, ya untuk kemanusiaan bener enggak? Nah begitu. Tapi memang kembalinya kira-kira dia mengganggu orang enggak sih? Gitu doang. Kalau orang risih, merasa terganggu, ya itu tetap enggak boleh. Ya enggak boleh. Tapi kalau seandainya memang ini tindakan kemanusiaan, kira-kira emang enggak ada jalan yang lain apa? Nah begitu. Jadi ya kita sikapi aja. Nah kalau seandainya udah memang ini udah mengganggu ya aturan-aturan, nah itu jangan, nggak boleh. Ini sekarang kan banyak manusia silver tuh, masya Allah itu kita ngelihatnya bagaimana itu, ya badannya digituin ya. Ya tapi kalau memang dia berdonasi untuk kemanusiaan, di satu sisi kita lihat ya emang bagus. Karena nanti uang yang dikumpulkan untuk apa? Untuk kemanusiaan. Ya itu. Tapi kalau dari segi kondisi dia begitu kadang-kadang banyak yang risih juga. Ya, nah seperti itu. Jadi carilah yang lebih bagus caranya. Cara yang lebih bagus bagaimana. Nah seperti itu. Tapi kembali ya yang namanya manusia modern sekarang ini udah banyak sekali macam-macamnya. Ya itu begitu. Ada ya yang model ngemisnya cara macam-macam ya. Nah seperti itu ya. Jadi kembali pokoknya kalau hukumnya orang ngemis itu tetap tidak dibolehkan. Tapi kalau dia minta-minta untuk ya sosial itu tinggal lihat aja caranya bagaimana. Kan biasanya harus ada izin dari ya, lingkungan yang ada di situ, ya kan? Ada surat dari RT, dari RW. Ini kadang-kadang cuma fotokopi semuanya. Ya, buat ini, buat itu. Ternyata tidak diberikan ya yang sebenarnya, tetapi untuk pribadi. Nah, makanya ada kan tuh. Ya, jadi harus kalau kita nih mau masuk wilayah Cipulir, berarti harus minta izin dulu sama wilayah RT, RW-nya. Kalau udah ada tanda tangannya, nah baru dia ya keliling ke kampung tersebut. Kadang-kadang begitu ya. Nah itu caranya untuk benar-benar ya bisa disalurkan ini ya kepada ya yang diharapkan. Jadi jangan sampai disalahgunakan seperti itu. Iya, sebenarnya ini tugasnya ya apa nih? Ya, Departemen Sosial, ya. Ini Departemen Sosial yang harus mengatur seperti itu. Ya, sekarang udah banyak banget emang. Saya kalau pulang ngajiannya nih, udah ketahuan nih. Dan sampai sana pasti ada tuh ondel-ondel. Sekarang banyak banget ya, udah macam-macam. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa karena memang kita nggak punya hak untuk melarangnya. Nah itu Departemen Sosial. Ya seperti itu. Tapi itulah yang namanya kita semuanya butuh makan. Ya, sehingga dibilang inilah usaha saya. Kan begitu. Inilah usaha saya.
Ya, sehingga kita kembali lagi dah tadi aturannya ya begitu dah. Yang namanya kita belajar agama tuh aturan begitu. Ya kalau ngemis dengan tujuan begini-begini, nah itu haram hukumnya. Tapi kalau memang untuk membiayai kehidupan hari itu karena udah termasuk darurah, nah itu dibolehkan. Nah sekarang kan ngemis modelnya caranya macam-macam. Ya seperti itu. Jadi nanti tinggal dilihat aja kondisinya. Dan ini yang memang harus mengaturnya adalah Departemen Sosial. Jadi bukan Departemen Sosial masuk ke got, bukan ya. Gitu. Jadi ngurusin tuh yang begitu-begitu. Ya ngapain? Ya ke got-got masuk ya. Ya itu. Jadi ini disalahgunakan akhirnya ya. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, kita kembali ke persoalan kita. Ya, yang namanya ngemis itu tidak dibolehkan dalam ajaran ya agama kita. Carilah ya kita usaha. Sehingga sebagai penutup nih ya ada hadis Nabi yang tadi saya sampaikan. Ada seorang itu mencari kayu bakar, dikumpulin, dijual, itu lebih bagus ya kebanding daripada dia ngemis minta-minta. Nah kalau sekarang ya itu mungkin mencari apa tuh ya misalnya alat-alat bekas ya seperti bekas air mineral seperti ini apa dikumpulkan kemudian nanti dijual, itu nilainya lebih bagus kebanding daripada dia ngemis minta-minta. Pemulung tuh ya yang mengumpulkan barang-barang bekas itu lebih mulia kebanding daripada apa? Ngemis minta-minta. Seperti itu kata Rasulullah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita ya laksanakan pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, sekali lagi ya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas infak sedekah yang senantiasa Bapak Ibu berikan untuk pembangunan pondok pesantren At-Thariq Al-Muflihun di Anyer. Mudah-mudahan segala niat-niat dan ya harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang tertulis yaitu manfaatnya untuk almarhum dan almarhumah Ibu Siti Sayati binti Haji Kadul, Bapak Salih bin Sapi, Bapak Mashur bin Ibrahim. Kita doakan semoga almarhum almarhumah senantiasa selalu ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk almarhum Munir bin Haji Yahya dan almarhumah Saidah binti Saiman. Mudah-mudahan kita doakan juga ya keduanya senantiasa ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dari ya jamaah-jamaah kita di sini ada Ibu Nana, ada Ibu Nema, ada ya dari Aditya, ada dari yang lain-lainnya ini semuanya. Ya, dari Nurul Huda semua. Ya, saya tidak bisa sebutkan namanya. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Bapak Ibu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu doakan setiap habis sholat subuh ya jamaah-jamaah yang senantiasa memberikan doa-doa ya yang memberikan infak sedekah sumbangsihnya untuk pembangunan pondok pesantren. Saya selalu doakan semoga ya rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang diniatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan saya Bapak Ibu ya, karena saya merasa terbantu sekali. Ya kegiatan pembangunan dari 2 tahun yang lalu ya jalan 3 tahun terus ya tukang alhamdulillah sampai saat ini ya nggak istirahat. Cuma kemarin istirahat tuh habis ada acara maulid ya tukangnya sampai sekarang belum, karena sekarang mau melanjutkan pembangunan lantai 2 ya lantai 2 tuh. Nah sekarang ya mau ya dilanjutkan lagi ya. Tadi ya sudah bicara biaya yang harus dikeluarkan berapa ya itu memang cukup besar, tapi alhamdulillah itu rezekinya ada aja, ketemu aja ya. Sampai sekarang alhamdulillah itu saya nggak ada yang punya utang sama tukang ya, sama material juga nggak punya utang sama sekali. Jadi udah beres semuanya. Sekarang mau tahap selanjutnya membangun lokal lantai 2. Nah kemudian yang saya sampaikan, kalau seandainya Bapak Ibu
punya anak atau punya cucu, untuk ya tahun depan saya akan buka arba'in, 40 santri yang secara ditahassuskan. Ya, saya akan benar-benar ya didik untuk bisa baca kitab kuning, khususnya ilmu alatnya dulu. Ya, seperti itu. Jadi saya enggak membuka banyak, saya coba 40 santri yang benar-benar dari Jakarta ini. Ya, kalau santri dari sana udah banyak, tapi pengen yang dari Jakarta yang langsung di sana, ya itu 40 orang. Ya, mudah-mudahan ya nanti kalau anak bapak ibu atau cucunya mau ya lulus daripada SD, saya buka SMP boarding school. Insya Allah ya tingkatnya SMP boarding school. Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah apa yang saya harapkan ini Allah kasih kemudahan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang kemarin sudah sempat datang mendoakan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga. Ya, dan mohon maaf ya mungkin enggak keurusan ya. Saya mohon dibukakan pintu maaf, tapi datangnya Bapak Ibu ini udah termasuk salah satu bentuk ya kegembiraan buat saya pribadi. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan itu menjadi nilai ganjaran pahala buat Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah tilkan niyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu